Alaikum ing atase sira kabeh wajibe ma'akuli amirin sertane saben-saben pemimpin. Dados berjuang nderekno tegake agamane Allah niku wajib ma'akuli amirin. Maring utawa sertane saben-saben pemimpin. Baron iku anane apik sapa amir kana ana sapa amir au fajiron tolajut. Terus memikirkan agama utawi jihad. Jihad itu berjuang. Jihad dimaknani perang itu cocok ana wong ekstremis. Lalu manane jihad ora ana hubungane mek perang. Jihad mana to? Berjuang. Berjuang. Mergo jahadaya jihadu jihadan iku kangelan to. Angger kangelan itu disebut napa? Jihad. Kayak gue melarat kangelan itu jihad. Mulane wong mati fakir mati napa? Jihad. Jihad. Mulane mati syahid. Mati napa? Wong seneng wong wedok ra kesampeyan mati iku ya mati napa? Syahid. Lho ngene niku. Dadi syahid cinta niku wonten. Dadi seneng cah wedok demenan rawani ngempet ora iso iku nak mati syahid. Tapi syaratnya mati loh ben syahid. Niku tenan terus masyhur. Ketika Rasulullah ditanya siapa mati syahid menurut kamu, yaitu orang yang mati di medan perang. Jawab Nabi, idzan syuhada ummati qalil. Kalau gitu yang mati syahid sedikit. Ini kok ngebasen roda ada menurut ini. Ya kalau gitu dicilikno tera ada pun pas nih. Kalau gitu syuhada ummati itu qalil, sedikit. Nabi mulai nyebut al-mat'un, orang yang mati karena penyakit pagebluk atau penyakit massal atau masif. Wal mabtun, orang yang mati karena sakit perut. Terus wal mahdum, orang yang mati karena kerubuhan bangunan. Di sebagian riwayat yang mati karena tenggelam itu juga syahid. Dan termasuk mau mati cinta tadi itu ya mati napa? Syahid. Mau seneng wong wedok ra kesampean, zina rawani, ngempet ra iso, yakin ditolak terus mati. Nah, itu syahid apa? Syahid. Nah, itu penting kalau terangkan karena kalau Allah, karena itu tadi ya. Teorinya orang-orang ahli sunnah itu sederhana gitu. Jihad itu maknanya tenanan. Jadi jahadaya jihadu jihad dan maknanya apa? Tenanan. Sebab itu zaman jenengan ngaji teng ala-ala nopo ngaji kitab-kitab alit mesti ijhad wala taksal. Ijhal tenanono sira wala taksal. Jadi bandingannya tenanan iku aja males. Ora kok ijhad perang sira mboten. Perang itu kondisi tertentu yang kebetulan itu ya kangelan terus disebut jihad. Sebetulnya babnya itu qital. Makanya di fikih itu enggak ada bab jihad, ada bab qital. Kalau jihad ya ngaji ya jihad, mempertahankan kemiskinan ya. Lah wong bae melarat, bapake melarat kok. Utuh nganti ya putune melarat. Oh iku jihad. Enggak mudah tetap Islam dalam keadaan fakir. Wah itu jihad no? Keren. Jihad keren. Lho soleh kayak Tuhan iku gampang ono sing gaji. Artinya soleh itu kan gampang. Ada yang gaji, ada yang munisabul fadilah itu kan gampang. Mempertahankan kesolehan seperti itu mudah. Ada yang gaji, ada yang ngamati, ada yang nyucup, ada yang memberi gelar sohibul fadilah itu gampang sekali. Orang-orang miskin itu soleh-solehnya sendiri gak ada yang nyami template dan gak ada yang bilang dia sohibul fadilah. Tapi tetap gak zina, gak maling, gak korupsi. Wah itu luar biasa. Soleh balik ku gampang karena gampang banget. Ya sudah, aku ramai dengan ini wong hasud. Tapi itu jelas mudah, apa? Mudah. Makanya wakam min masyhurin bi barokati mastur. Cara pepatah yang wali-wali kutub wakam min masyhurin bi barokati mastur. Banyak orang terkenal itu mesti barokahnya ulama mastur. Karena tadi. Jadi mudah, soleh masyhur itu mudah. Ada yang gaji, ada yang memberi gelar sohibul fadilah. Tapi maksiat kan isin. Apa kelabing kan isin. Apa dugem isin. Orang yang ngerowo isin. Tapi mbok krono apa, mbok krono jubair. Tapi kan isin. Jelas isin. Iya isin, karena sudah gelar sohibul fadilah.
Jadi mastur itu penting. Orang itu harus berani jihad meskipun mengikuti pemimpin atau sedang dipimpin atau baru dipimpin. Yang pemimpin itu bisa baron karena apa? Fajiron, apik elek. Terus ini penting ini bukan sekedar dawai ulama tapi dawai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita hitung saja ya. Kalau berkali-kali ngaji ini di Jogja, di depan para dosen, di depan para akademisi. Kita hitung saja. Ketika kita benci PKI karena ideologi komunis yang anti Tuhan, saya ulang lagi ya. Saya mohon Muhyiddin jadi Jogja ono intelek waras terus punya riwayat ya. Intelek waras terus punya riwayat. Karena ini agama butuh riwayat. Kita hitung saja misalnya. Saya kan sering diskusi misalnya tentang macam-macam lah. Karena saya hidup di Jogja, di Jakarta. Misalnya paham komunis. Partai komunis ya, paham komunis, entah berpartai atau tidak itu tidak penting, yang penting paham apa? Komunis. Komunis itu anti Tuhan. Anti Tuhan itu ya aneh, dari segi logika rasional dia aneh, logika intelektual juga aneh, apalagi secara dalil jelas aneh, karena semua nabi mengajak menyembah Tuhan. Tuhan itu ada, bahkan disebut wajibul wujud. Terus kemudian ada kup militer. Militer itu macam-macam. Singkat cerita, karena tentara itu pas itu gak suka komunis, dia bersama dengan ulama memberantas komunis. Dalam konteks seperti ini ulama pasti tidak pilah-pilah. Cek lagi apik, cek elek, wong ini konteks baik memberantas komunis. Pasti kita ikut. Nah yang seperti ini itu sudah kita gak peduli baron karena apa itu. Misalnya terus negara membuat TAP MPR komunis dilarang di Indonesia. Kita pokoknya seneng. Ora usah kayak ngoleksi. Sing duwe tap kudu wong saleh. Sing duwe tap kudu salat terus. Ora penting ngono Gus. Pokoke anggere barang apik sebaron kana fajiron. Karena kita punya kepentingan. Sementing ada tap anti komunis. Makanya orang-orang yang sering fatwa imam itu harus soleh, harus apa itu keliru, ngajine ra khatam. Nah itu bahaya lagi kalau yang ngomong itu toha, karena wis ra khatam diomong roh. Orang soleh itu tidak segala-galanya. Dalam banyak hal kita tidak butuh soleh, butuh itu kebenaran tema atau kebenaran fokus. Kemudian yang numpang siapa saja, baron kana fajiron. Kayak tadi misalnya ada TAP anti komunis, kamu nyeleksi yang setuju itu nunggu soleh apa asal siapa saja yang menolak TAP komunis? Siapa saja yang menolak pasti kita dukung atau kita terima ya. Kalau kamu nunggu yang soleh, orang soleh itu jumlahnya berapa? Wes jumlahnya sedikit, mereka tidak punya otoritas untuk menetapkan TAP MPR. Misalnya Rob ini kan presiden Seher. Apa dia ikut godok di TAP itu? Undang itu kan enggak. Yang undang yang enggak ada. Kalau senang-senang paling dagep preman banget. Kok pikir gedung. Nah, kalau yang seperti itu makanya ngaji al jihadu wajibun alaikum ma'akuli amirin itu baron kana jadi kalau hal tertentu yang mesti positif, misalnya ada TAP anti korupsi, anti komunis, anti pembubaran negara atau anti apa saja yang negatif harus kita dukung. Meskipun orang-orang ini wong macam-macam bisa baron kana napa fajiron. Asal itu baik pasti kita bilang al jihad wajibun alaikum akuli amirin baron kana napa fajiron. Misalnya perlindungan buruh dari pelecehan seksual atau dari tindak aniaya, kita harus setuju. Rata-rata LSM itu ya orang macam-macam, kadang ya orang sholat. Tapi kalau ada perlindungan buruh kita harus setuju. Kalau buruh sebagian ya santri, sebagian orang sholihah. Kalau nggak diundang kan juga kita repot. Karena dia tidak bisa melindungi buruh yang di rumah-rumah orang, yang di pabrik. Ya kalau temanya baik, dalam yang baik saja tentu ya kita harus dukung. Al jihadu wajibun alaikum ma'akuli amirin baron kana fajiron. Eleng-eleng. Misalnya kayak kasus Rohingya. Rohingya itu Myanmar itu terdesak karena yang kritik tidak hanya Indonesia, seluruh dunia ngeritik. ASEAN semuanya ngeritik. Padahal ASEAN yang Islam hanya berapa? Mayoritas Indonesia sama Malaysia. Andai kan dipungut suara pakai polling, kita kalah. Yang pro Rohingya itu kalah. Karena ASEAN mayoritas non Muslim.
Tapi barokahnya satu tema global, satu tema universal yang seperti itu semuanya menyalahkan. Akhirnya Myanmar kalah. Apa kamu terus bilang gini, yang setuju kita harus yang sama-sama Muslim atau sama-sama soleh, bisa minoritas kamu dalam memperjuangkan Rohingya. Nah itu penting. Makanya kalau sudah tema-tema seperti itu ya sudah baron karena al-fajiran. Tapi kamu nggak perlu jadi orang liberal atau sekuler. Makanya saya bilang kita seperti ini berdasar riwayat, bukan karena kita liberal, tapi berdasar apa? Riwayat. Ya taruh saja tadi misalnya ada orang kafir 4 rapat. Intinya kita bikin keputusan perlindungan buruh dari pelecehan seksual dari aniaya. Yang Muslim 1 ra'ub. Ya harus setuju, masa tema baik kita tidak setuju? Malah aneh kan? Yang non Muslim punya tema baik, yang Muslim menolak tema itu malah saraf tuh. Kamu jangan pakai fikih, tapi 4 ini kafir semua, masa dukung pendapat orang kafir? Kalau orang kafir ngomong seperti itu bukan dengan kapasitas kekafirannya, tapi fitrah manusianya, dan itu seringnya universal. Nggih kados maling pun menolak maling, jajal maling saiki malingi. Maling bar nyolong sepeda motor terus colong. Nakmu wah hancur sepeda motor. Gitu. Itu artinya manusia itu fitrah, maling saja menolak dimalingi, ya menolak maling. Jajal wong sing biasa zina bojone didemeni rok benar agak. Mesti gak terima. Mesti apa? Gak terima. Karena manusia punya fitrah, yang maling pun menolak maling, yang zina pun menolak zina. Artinya gini, kalau orang kafir atau orang fasik sedang benar bukan karena ilham dari kekafirannya. Gitu loh. Jadi kamu tidak usah memuji kekafirannya. Jangan kamu kayak LSM bilang orang kafir kadang lebih baik ketimbang Islam, itu saraf, itu enggak benar. Iya, karena kemanusiaannya orang itu sering dengan fitrah apa? Fitrah. Paham ya? Terus itu tidak kekafirannya, tapi karena apa? Manusia juga sering dengan apa? Fitrahnya. Kalau dengan fitrahnya kan waras, apa? Waras. Jadi penting kalau aturakan terus. Kalau pas haji 2013 nih, nanti ngawas niki kalian Mbah Mun, terus kalau ini Ramadan ini khataman kitab niki Al-Ulama Al-Mujaddid. Terus kemarin pas kalau matur malih dan beliau ngendikan banyak tentang tema-tema Al-Ulama Al-Mujaddid. Karena ulama itu memang harus ngarang. Ulama sekarang itu harus ngarang. Saya itu punya kitab fikih itu per 100 tahun. Itu saja agak berani jadi mubalig Syabul Fadilah. Cuma ilmu saya dibajak mubalig Indonesia, yang bajak saya itu Indonesia. Toha tak duit cilik yang bajak. Yang mubalig nasional saja banyak. Jadi makanya saya ikhlas itu receh tuh. Maling kisaran 800.000. Malah nak warak 200 loh. Wong kaya Tuhan untuk sangu akeh nek ana tobat anyaran wong kota. Iku kaul. Tapi ngono iku kan jarang. Sing akeh ngerti nak tangga 5 kilo yes. 100. Tapi kan untuk gelar Sohibul Fadilah. Wabil khusus, nggak usah acara mesti. Saat itu Husnul Khotimah sing roh sopo. Ini kalau terangkan gimana? Ilmu itu harus hidup. Karena kalau tidak ada ulama terbaru, kamu kira kadang-kadang pondok-pondok salaf itu bilang ulama saiki itu karangannya atau ulama dulu. Itu keliru. Kelirunya begini. Satu ulama dulu itu sudah meninggal, penerusnya itu kita. Sesering-seringnya saya mendoakan Imam Ghazali itu masih sering Imam Ghazali mendoakan saya. Sesering-seringnya saya mendoakan Imam Nawawi masih sering Imam Nawawi mendoakan saya karena beliau sudah wafat. Maka beliau kasihan sama yang masih hidup. Apalagi yang sama kayak saya itu lebih kasihan lagi. Ngaji ilmunya apik, gak nggo podium, gak nggo Sohibul Fadilah. Teko ora ana tolak al-badru alaih. Balik itu ora perlu ngeluh. Heeh. Kok disambut apa? Keren oh. Keren. Masya Allah tenan. Aku itu drengki hasud itu dosa. Jadi dukung biasa wae no.
Jelas zaman Nabi ora ono. Nabi ada satu masalah terus bilang bikin podium sana nanti yang pidato ora ono. Ora ono hadis ya Abu Hurairah jadi MC ora. Ono misalnya ning riwayat mau itu hasanah dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lane nak pidato wae, tapi ora usah muni ku sunah Rasul. Kok golek tareh nganti mati ra ngarawan. Jadi Nabi itu pokoknya sholat, kadang kersa ngendikan, ya ujuk-ujuk ngendikan. Ya segitu aja. Gak usah MC, gak usah. Tapi kalau gedeng wong koyok toha, ya khas. Yang zaman akhir melakoni agama lewat seperti itu. Melakoni agama, melakoni mubalek, nasibnya seperti itu. Jadi yang melakukan keagamaan itu, mubaleknya jadi hidup. Mubalek kan menurut agama harus hidup. Dan itu mubalek lah. Kemudian itu mubaleke. Tapi yang perlu dicatat, kita ada usaha kumo luhur itu nganggap sunnah Rasul. Dulu itu nggak sesusah itu mau ngaji. Mau ngaji kok sound sistemnya 3 juta, podiumnya 2 juta. Dari 2 jam ilmunya mau 10 menit. 2 jam baca sana baca sini. Tapi kamu tidak boleh anti itu sih. Saya pun senang. Tapi rasa wong alim mbok korban no. Ini penting saya utarakan supaya kita ini alaman haji Rasulullah. Jadi dulu Nabi itu udah anti syiar. Ada sahabat yang suka pidato, suka ngendikan, Nabi ya senang. Suka kumul ya senang. Pokoknya Nabi kaidahnya libali wa syahid min kumul ghaib. Supaya yang syahid, yang menyaksikan Nabi ngendikan disampaikan sama yang tidak menyaksikan. Dan tentu ya semuanya alami dulu alami. Mulane hadis kabeh an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah. Karena Nabi yang digantikannya Abu Hurairah tok. Ndak satu lapangan ndak. Gak nyindir gue loh. Jadi kenapa hadis itu sering ya Nabi itu ketemu Abu Hurairah yang ngandani Abu Hurairah, ketemu Umar yang ngandani. Ya sudah santai aja. Ora kok kumpulkan masal. Setelah kumpul undang saya nanti saya dawuh. Enggak ada seperti itu. Tidak ada seperti itu. Tapi umat ono ya pantes. Ben seru, no? Mohon kalau terangkan gimana menyangkut hukum fikih. Ini sekarang bandingkan saja. Kalau sampai hanya percaya ulama dulu, tanpa Sayyid Muhammad, tanpa Habib Zain misalnya. Saya contohkan ulama-ulama yang top kelas dunia yang modern, misalnya Habib Zain, utamanya misalnya Sayyid Muhammad, Habib Salim Asy'ari. Yang non Habib misalnya ada Yusuf Qaradawi, ada beberapa ulama yang kita mau mendengar. Kitab-kitab dulu itu koyok wiridan, sesuai koyok jimat. Jadi sidik zakat isruna miskolan. Rawi semua itu isruna miskolan, tapi kan karo isruna miskolan kira-kira. Tanpa kitab modern kita tidak tahu kalau itu maknanya 84 gram. Boleh jamak kosor kalau marhalatan. Marhalatan itu disarai takrib. Cek sitata asyara farsakon. Iki ora paham meneh. Kira-kira itu ya arba'una mailan bil mailil hasyimi. Ora paham meneh. Utek-utek ya tetep ora paham. Bareng ngaji kitab modern kan gampang. Ya kira-kira 85 kilo, Cung. Selesai kan? Selesai. Tapi kayak ada sok anti ulama modern. Enggak kecangkeman. Ini gak salah kurang barokah. Ya jajal saya kita kok iki seru nami sekolahan kowe roh nak iku grame nganggo ulama modern atau ulama dhisik. Wong dhisik ora ono gram. Makanya saya itu punya kitab per 100 tahun karena nanti itu ada transformasi. Misalnya begini contoh paling gampang kayak mikot. Rasulullah itu bikin mikot itu ya konteks dulu. Dan kadang yang disebut Rasulullah jadi mikot sekarang nggak jadi kota, menjadi kota mati. Itu banyak sekali. Misalnya Rasulullah dulu misalnya ditanya, ya Rasulullah kalau kita haji setarnya dari mana? Taruh saja misalnya Mekah itu Tuban, Nabi paling dawuhnya ya, Cung nak kok Bojonegoro kira-kira kok Kali Kethek, nak kok Rembang kira-kira kok Sarang, kok Wetan, kok Lamongan. Pasti ngendikannya seperti itu. Karena haji itu kan sentral, maksud. Nah, dimana haji itu maksud, tempat tujuan disebut haji. Kemudian ada setar makani. Setar makani itu kalau setar dari mana? Bikinlah Nabi itu mikot. Makanya disebut mikot makani apa? Disebutlah misalnya orang Madinah harus mulai ikhram dari Dzul Hulaifah. Sekarang disebut apa? Bir Ali. Orang Yaman misalnya dari Alamlam.
Misalnya orang kawasan Mekah dari Jirona atau Tanim. Ini kan setar. Nah kemudian tidak semua orang itu orang Medina, tidak semua orang itu orang Yaman. Ada daerah yang adalah jalurnya tidak dari situ. Misalnya orang Cepu, adalah Moro Tuban itu gak liwat Rembang, ya liwat Bojonegoro. Lewat Paringan pun, lewat Montong pun, muter. Ini kan masalah sama sekarang. Ya Lam itu mikot, tapi sekarang orang pesawat itu gak lewat ya Lam, lewatnya Bandara Mator Jeddah. Jadilah masail fikih yang sampai sekarang jadi berdebat. Apakah boleh mikot dari airport Jeddah? Takbirnya mana? Mana ada Nabi ngomentari Jeddah? Adanya di kitab itu ya Lam, tapi pesawat. Orang moro ya Lam. Cangkeman.